Bayangkan di balik kabut ladang padi Guangdong tahun 1761, sekelompok pejuang bersumpah di bawah simbol Trisula untuk mengguncang dinasti Qing selamanya. Nah, itulah kisah Tian Di Hui, masyarakat surga dan bumi, yang bermula sebagai jaringan rahasia aktivis anti-Qing. Dalam video ini, kita akan menelusuri dari persumpahan darah pertama mereka hingga pencetusan perang gerilya yang mengguncang kekaisaran. Apa yang mendorong orang biasa jadi pemberontak tersumpah? Dan bagaimana warisan mereka tertanam di komunitas Tionghoa selamanya? Pastikan kamu subscribe sekarang untuk konten sejarah penuh ketegangan seperti ini. Tetap di sini, karena dalam 1 menit ke depan kita akan mengungkap momen klimaks yang mendebarkan, serta rahasia kelanjutan legasi rahasia ini. Di lembah hijau Provinsi Guangdong, kabut pagi menyelimuti ladang padi yang terbentang luas. Di balik pepohonan bambu, sesosok pria muda melangkah dengan hati-hati menuju pertemuan rahasia. Cahaya fajar memantul di ujung pedang pendek yang tersembunyi di pinggangnya. Di hadapannya, bangunan kayu reyot menyembunyikan pintu rahasia ke ruang pertemuan bawah tanah. Suasana dipenuhi bisik rencana dan harapan masa depan tanpa cengkraman Qing. Chen Jintao menyalakan lampu minyak kecil, memancarkan cahaya temaram di ruangan sempit. Di sudut lain, Li Ming membuka gulungan catatan, memeriksa peta jalur pengiriman senjata. Desahan angin membawa aroma dupa yang menenangkan, meredam ketegangan. Setiap anggota menunduk saat mengenakan cincin 3 titik di jari mereka sebagai sumpah setia. Simbol Trisula di meja kayu dipoles dengan tinta, menegaskan ikatan rahasia mereka. Di balik pintu berat, Magistrat Zhang Wei menerima laporan pemberontakan kecil di desa terdekat. Langkah kakinya bergema di koridor istana kecilnya, menciptakan getar kekuasaan Qing. Ia mencubit jenggotnya, memikirkan strategi penumpasan gerakan bawah tanah. Surat perintah penggerebekan baru saja tiba, menimbulkan aroma kertas basah. Rasa curiga terhadap kaum Han semakin menguat di benaknya. Malam pertama pertemuan Tian Di Hui diwarnai lantunan doa leluhur Han. Lilin-lilin kecil berjajar rapi, membuat bayangan gemetar di dinding bata. Nyanyian mantra kuno mengisi udara, meneguhkan semangat persaudaraan. Anggota-anggota muda memegang sumpah darah, mencicipi rasa getir komitmen mereka. Aura kepercayaan tumbuh, meredam rasa takut akan penindasan. Suhu malam menurun, udara basah membuat jubah sutra Li Ming bergetar. Ia merekam setiap detail ritual dalam catatannya, mengawinkan keyakinan dan strategi. Di luar, penjaga malam berpatroli dengan lentera, waspada terhadap suara asing. Langkah kaki mereka beradu ritmis, menciptakan latar pulsasi bahaya. Di dalam ruangan, janji api dan pedang mengikat jiwa pemberontak muda. Fajar kedua membawa kabar penyebaran pamflet anti-Qing di pasar kota. Suara pedagang terhenti sejenak saat membaca tulisan berani itu. Garda kota menggerebek penjual kertas, menciptakan kerusuhan kecil. Di kerumunan, mata para pemberontak berkedip penuh waspada. Peringatan dini bagi Tian Di Hui untuk segera mengamankan jaringan mereka. Chen Jintao menelusuri lorong sempit menuju rumah penyamaran berikutnya. Dinding bata basah oleh lumut menyimpan jejak langkah rahasia. Aroma tanah lembab menyatu dengan desahan napasnya. Ia berhenti sejenak, merasakan detak jantung berdebar cepat, keberanian dan ketakutan bersinggungan di bawah bayang bulan pucat. Li Ming mengajak perkumpulan kecil menyalurkan dana dari petani yang mendukung. Koin tembaga berdering pelan di kotak kayu tua, simbol solidaritas finansial. Mata para petani menatap penuh harap, meyakini cita-cita kemerdekaan. Simbol Trisula di kotak terbuka menjadi lambang pembebasan. Investasi kecil itu memberi energi besar bagi perlawanan terencana. Balai kota yang megah tampak sunyi saat para pemberontak menyusup. Plakat beraksara Manchu dan Han menyambut, menegaskan dominasi Qing. Suasana tegang saat mereka menempelkan piagam pemberontakan di dinding. Kertas putih dengan tinta merah memercikkan keberanian tertinggi. Teriakan senyap anggota yang berhasil lolos memecah keheningan panjang. Gelombang takut menyebar di kalangan warga setempat saat larut malam. Cerita tentang masyarakat surga dan bumi mulai berdengar di setiap warung. Bisikan perubahan menggerus keyakinan pada tatanan Qing. Tabu dan harapan bersatu di bibir rakyat yang haus keadilan. Angin malam membawa janji pemberontakan di cakrawala dekat. Magistrat Zhang Wei memerintahkan patroli malam diperketat di setiap desa. Ia mengangkat tongkat ukir naga sebagai instrumen kekuasaan mutlak. Barisan tentara kecil berjalan sehaluan, bayangan tombak mengintimidasi. Surat perintah rahasia tersebar, memburu anggota Tian Di Hui tanpa ampun. Rasa cemas merambat di antara petanihan yang sudah lama tertindas. Pertemuan darurat di ruang bawah tanah memunculkan rencana baru. Li Ming membaca peta rute selundupan senjata via sungai perbatasan. Cetak biru perlawanan tertulis rapi di gulungan kertas lusuh. Tekad para anggota berkobar, meski risiko mati menanti. Api di tungku kayu menggelegak, menebar kehangatan tekad bersama. Malam ke-10 sejak pendirian, Tian Di Hui menyusun kode pengenalan rahasia. Isyarat 3 jari di udara menjadi kunci keamanan internal. Setiap anggota mempraktikkan gerakan itu dalam keheningan. Simbol cincin 3 titik terukir di meja pertemuan sebagai segel persaudaraan. Semangat persatuan semakin mengakar dalam setiap jiwa muda pemberontak.
Desa kecil di tepi sungai menjadi titik distribusi senjata utama. Perahu-perahu kayu meluncur pelan di bawah selubung malam. Bekas cat merah digeladak menandai jalan pasokan rahasia. Dengung terdengar saat kotak kayu dibuka, memperlihatkan pedang tersembunyi. Nada Betawi tetua desa yang setia menyalakan api semangat perlawanan. Suasana pagi berubah tegang ketika pasukan Qing mengepung desa. Api unggun di halaman utama padam seketika, tertiup angin kengerian. Anggota Tian Di Hui menyelinap melalui terowongan sempit di belakang rumah. Hembusan nafas berat mereka menjelma simfoni ketegangan. Rencana pelarian diuji dalam keheningan syarat bahaya. Chen Jintao memimpin langkah mundur menuju gua persembunyian. Batu-batu di tepi sungai berkilau di bawah cahaya bulan purnama. Setiap langkah di tanah lembab menjadi kesaksian keberanian. Suara aliran air menenangkan detak jantung yang bercampur aduk. Rasa lega dan was-was beradu di benak pemimpin muda itu. Di dalam gua sempit, Liming menyalakan lentera minyak kedelai. Cahaya oranye menari di dinding berembun, menciptakan bayangan menakutkan. Rencana kontra pengepungan dibuat dengan tinta dan kuas. Kertas-kertas strategi tertata rapi di atas batu datar. Suara tetesan air lalu lalang seperti detik-detik waktu terus berjalan. Anggota lain berkumpul, memeriksa senjata dan perlengkapan medis sederhana. Suara bisik suci mengucap doa singkat untuk keselamatan bersama. Simbol Trisula di barikade darurat terukir dengan hati-hati. Gemetar tangan menunjukkan betapa besar taruhan yang dipertaruhkan. Sebuah keheningan sakral menyelimuti pertemuan kecil penuh harapan. Fajar keempat menyingsing dengan rona jingga di cakrawala. Pasukan kecil Tian Di Hui keluar dari persembunyian menuju hutan bambu. Desingan panah latihan menggema, menandai kesiapan perang. Renting bambu patah pelan di bawah langkah berat mereka. Kesadaran akan hari-hari sulit yang menanti memacu adrenalin. Dari ketinggian bukit, kelompok itu menyaksikan desa yang pernah mereka lindungi. Asap tipis mengepul dari beberapa atap yang hancur. Detik-detik hening diisi oleh ingatan pengorbanan awal. Chen Jintao menatap cakrawala, merasakan beban sejarah di pundaknya. Tiadalah jalan kembali, hanya langkah maju untuk kebebasan Han yang dijanjikan. Setelah kemenangan kecil, jaringan Tian Di Hui merambat ke desa-desa terdekat dengan cepat. Liming menyusun peta kontak baru di atas meja kayu yang remang oleh cahaya lentera. Isyarat 3 titik mulai terlihat di gerbang rumah pendukung rahasia. Para petani yang sebelumnya takut kini bersumpah setia di bawah simbol Trisula. Semangat pembebasan merebak, tetapi bayang ancaman Qing mengintai setiap langkah. Magistrat Zhang Wei menerima laporan infiltrasi semakin dalam di wilayahnya. Ia memerintahkan patrol siluman keluar saat malam tiba, memburu jejak pemberontak. Surat perintah rahasia dikirim ke kantor distrik dengan segel perak resmi. Tekanan meningkat pada pegawai lokal untuk menuntaskan ancaman subversif. Ketegangan antara aparat dan rakyat biasa menjadi benih kekerasan terbaru. Di Pelabuhan Macau, agen Tian Di Hui menyiapkan muatan senjata untuk dikirim ke Guangdong. Peti kayu diselimuti kain hitam, menyembunyikan pedang dan pistol batu. Ombak pelabuhan berdebur pelan, menandai detik-detik keberangkatan penting. Para awak kapal Tionghoa menunduk sembari mengamankan peti di dek. Mata malam yang berjaga menyaksikan rombongan misterius tanpa menaruh curiga. Pemberontakan kecil pecah di desa terpencil, menyulut kobaran api yang sulit dipadamkan. Tombak dan bambu bersilang saat petani bersiaga melawan pasukan Qing yang datang. Jeritan panik bergema di antara ladang padi yang berlumuran lumpur. Liming memantau pergerakan musuh dari ketinggian bukit berumput. Rencana serangan kilat diuji dalam api pertempuran yang mematikan. Tian Di Hui merengkuh dukungan para pedagang sutra yang jengah pada pajak Qing. Surat izin dagang palsu beredar sebagai alat mengelabui petugas bea cukai. Liming mengarsipkan dokumen-dokumen sandi di kamar bawah tanah toko sutra. Suara alat tenun bergemuruh menutupi bisikan rahasia di lorong belakang. Keuntungannya digunakan untuk membiayai pelatihan militer para pemberontak. Gazet resmi Qing menerbitkan edaran hitam putih tentang perusuh berbahaya. Warga kota membaca kalimat tegas yang menaikkan dendam terhadap kaum Han. Gambar simbol Trisula terpampang di bawah tulisan perintah penangkapan. Raut muka penduduk berubah waspada, takut menolong siapapun. Perang informasi antara pemberontak dan pemerintah bergulir tanpa henti. Liming dan Chen Jintao bertemu di gua rahasia dekat sungai berarus deras. Alat tulis dan gulungan peta tersebar di atas batu datar, menyerupai medan perang. Mata mereka beradu keyakinan dan rasa takut akan konsekuensi besar. Semburat cahaya lampu minyak memantulkan tekad di wajah keduanya. Waktu terasa menipis saat mereka menyusun rencana serangan selanjutnya. Sekelompok petani bersenjata memantau gerbang kota dengan kecemasan. Bambu tombak berderik di tangan para petani yang terlatih kilat. Asap dupa berpadu dengan bau peluru mesiu di udara tegang. Pagi yang sunyi tiba-tiba pecah oleh trompet peringatan pasukan Qing. Pemberontak berbaris rapi, menyiapkan diri untuk konfrontasi besar. Gelombang pertama pasukan Qing menyerbu desa dengan teriakan perintah tinggi. Rasa panik menyeruak saat pedang beradu dengan tombak bambu. Debu tebal menutupi penglihatan menciptakan kekacauan brutal. Chen Jintao mengkoordinasi mundur taktis ke hutan bambu. Nadi perlawanan berdegup kencang, menandai semangat yang tak mudah padam.
Di kedalaman hutan, Li Ming memimpin pelatihan taktik gerilya malam. Bayangan pohon bambu menciptakan labirin mengerikan bagi yang mengejar. Detik-detik sunyi dipecahkan oleh bisik kode sandi rahasia. Aroma tanah basah menyatu dengan bau keringat yang menetes deras. Rasa takut dan tekad bersaing, mengasah jiwa pemberontak menjadi baja. Kepanikan menyebar di kalangan pejabat lokal saat rencana gerilya terkuak. Magistrat Zhang Wei membentuk pasukan anti pemberontak terpilih. Surat edaran baru memerintahkan penyiksaan untuk mengungkap pemimpin rahasia. Gedung pengadilan setempat berubah jadi pusat interogasi kejam. Kengerian mulai mencengkram penduduk, memaksa sebagian memilih diam. Sekali lagi, Tian Dihui menyusup ke kota guna mencuri pasokan amunisi. Aroma asam mereka menyengat saat mereka menabur bubuk pengabur di lorong. Lampu minyak dipadamkan satu persatu, menciptakan kegelapan menipu. Kotak kayu berisi peluru lenyap cepat seperti bayangan malam. Keberhasilan operasi itu menaikkan moral sekaligus meningkatkan harga taruhan. Wabah rasa takut menjalar di jalan-jalan sempit kota utama. Pasar malam sepi, pedagang menutup dagangan lebih awal dari biasanya. Simbol Trisula muncul di dinding tembok sebagai tanda wilayah aman. Malam menjadi saksi bisu keberanian mereka yang menulis ulang sejarah gelap. Setiap jejak cat merah di lantai membawa namamu dalam daftar musuh negara. Pertempuran kecil terjadi di jembatan kayu yang menghubungkan dua desa. Gemuruh kayu patah beradu dengan dentingan pedang. Jeritan nyali mengepak di udara, membentuk simfoni kekerasan. Li Ming menandai titik mundur di peta mentalnya dengan ketenangan luar biasa. Tiada genggaman erat tangan yang tak merasakan gemetar darah. Faksi baru muncul di antara anggota, memperdebatkan strategi agresif atau bertahan. Diskusi sengit menyalakan api perpecahan kecil dalam barisan. Chen Jintao menenangkan mereka dengan suara lantang namun penuh empati. Persatuan tetap dijaga meski keraguan mengintai setiap sudut ruangan. Kesepakatan akhir memperkuat struktur komando rahasia mereka. Malam ke-20 sejak pertempuran pertama, Tian Dihui merencanakan serangan besar. Target utama adalah gudang peluru Qing di kota kecil sebelah utara. Gulungan rencana disebar ke beberapa kelompok kecil untuk eksekusi simultan. Detak jam kayu terdengar bagai hitungan mundur ajal. Rasa percaya diri membubung tinggi menjelang hari besar. Dini hari ke-21, pasukan pemberontak bergerak sunyi melalui lembah berkabut. Kabut tebal menyembunyikan siluet kawanan berbusur dan tombak. Suara napas berat teratur menandai langkah mereka yang terlatih. Aroma lumut dan tanah basah menyapa barisan saat mereka melintas. Kegigihan dan ketakutan berpadu dalam setiap hentakan kaki. Serangan ke gudang Qing meledak dalam sunyi senyap penuh perhitungan. Ledakan peluru menggema di lembah, membelah kesunyian pagi. Api cepat merambat, menelan kayu dan tumpukan mesiu tua. Sorot mata pemberontak disinari cahaya oranye kobaran api. Keberhasilan ini mengukir bab baru dalam catatan perlawanan. Balas dendam Qing datang cepat, pasukan berkuda menyerbu desa terdekat. Dentuman meriam kecil memecah keheningan, menyebar rasa panik. Banyak penduduk terjebak di antara serangan brutal dan api unggun pemberontak. Teriakan minta tolong menambah deru perang yang mengerikan. Kerugian jiwa besar memaksa Tian Dihui merevisi strategi pertempuran. Di ujung malam, Li Ming dan Chen Jintao bertemu kembali di gua cadangan. Tubuh mereka tergores luka ringan, mencerminkan harga kemenangan dan kekalahan. Sorot mata mereka dipenuhi tekad untuk melanjutkan perjuangan. Suara tetesan air di dinding gua mengingatkan mereka pada darah yang tertumpah. Konflik mereda sejenak, namun ancaman Qing jauh dari kata usai. Suara genderang perang menggema dari lembah yang sunyi saat pasukan Qing bersiap serang. Lentera minyak terpental di tanah berdebu, menyia-nyiakan cahaya kecil pengintai malam. Tian Dihui mengorganisir pasukan gerilya di balik semak bambu rapuh. Napas pendek dan detak jantung kencang menandai kesiapan jiwa pemberontak. Bayangan tombak berkelebat di bawah cahaya rembulan yang menyorot deras. Chen Jintao memerintahkan serangan kilat ke barisan pengawalan meriam Qing. Dentuman meriam beradu dengan teriakan pasukan gerilya yang menerobos kegelapan. Pijakan tanah retak oleh desakan kuda dan sorakan pasukan kerahan. Auman kobaran api perlahan memakan reruntuhan meriam tua. Di bawah bayang merah api, masa depan pemberontakan tampak menggantung nipis. Li Ming, dengan gerakan sigap, mengatur pasokan peluru bagi barisan depan. Kotak-kotak kayu terbuka, menaruh harapan di balik besi tajam. Setiap peluru yang dilepas membawa suara tekad dan kemarahan yang dipendam lama. Napas prajurit berasap di udara dingin fajar yang baru muncul. Tragedi perang dan kegairahan kebebasan bersatu dalam tiap lontaran senjata. Pasukan Qing mundur sejenak saat formasi gerilya berputar menyerbu samping. Dentuman senapan batu memecah kehampaan pagi yang masih basah. Asap tipis menyorot di balik pepohonan, menandai retakan aliansi musuh. Jerit kemenangan dan ratapan luka bercampur jadi satu simfoni kacau. Momen penting itu menandai kekuatan baru dalam perjuangan bawah tanah. Di tengah badai tembakan, bendera Triad berkibar di pucuk bambu yang roboh. Simbol Trisula tampak jelas menantang kengerian pasukan Manchu. Chen Jintao menyentuh kain bendera, merasakan getar sejarah di ujung jari. Detik-detik kelam berubah menjadi harapan baru bagi kaum terpencil. Barisan pemberontak menegakkan tubuh, bersiap menancapkan panji kebebasan.
Pasukan elit Qing, yang dipimpin Jenderal Garis Keras, menyerbu dengan formasi rapat. Paduan suara peluru melintasi udara seperti hujan badai mematikan. Banyak prajurit pemberontak terhuyung, darah mengalir di sela tombak bambu. Suara gong perang menggema, memanggil bala bantuan kaisar. Saat itulah Tian Dihui menghadapi ujian terberat mereka sejak kelahiran. Pertempuran berpindah ke ladang padi, menciptakan jejak merah di antara bulir emas. Pedang beradu dengan tombak bambu, menciptakan kilatan logam di kabut pagi. Ratapan para petani bergema, terjebak antara penguasa dan pemberontak. Chen Jintao merasakan sakit di bahu, tetapi tidak berhenti memimpin. Setiap tetes darah membasahi tanah suci yang bermakna bebas. Gema teriakan semangat membakar barisan pemberontak yang mulai goyah. Li Ming muncul di sisi Chen, memberikan semangat dan peluru tambahan. Gerakan mereka menjadi pusat gravitasi yang menahan laju mundur kawan. Embusan napas mereka menyatu, menegaskan ikatan persaudaraan. Sekejap sinar harapan menerobos kabut keraguan. Jenderal Qing mengangkat pedang upacara, memerintahkan serangan akhir. Barisan pasukannya mengayunkan tombak berat dengan kehendak tanpa ampun. Dentuman ledakan granat tangan menambah kegelapan cakrawala. Kobaran api merangsek, menggoreng pintu gerbang gudang tua. Keganasan itu mencapai puncaknya dalam simfoni perang yang memekakan. Kastil kecil milik Qing menjadi pusat perlawanan terakhir. Para petinggi kastil mengurung diri, menyiapkan mantra kekuasaan kaisar. Menara pengawas melontarkan panah berapi ke bawah. Lontaran api itu dilemparkan kembali oleh gerilyawan dengan ember air. Cuaca mendung menambah dramatisir di angkasa sendu petang. Tiba-tiba, gemuruh pasukan cadangan Qing terdengar dari arah timur. Deru kuda dan gong cepat menghantam telinga pemberontak. Li Ming membaca situasi, memerintahkan pasukan mundur teratur. Setiap langkah mundur adalah tarian berbahaya antara hidup dan mati. Kabut senja menyambut para pejuang yang menundukkan punggung. Chen Jintao mengangkat bendera triad terakhir kali, menantang kuasa Manchu. Angin dingin mengibarkan kain, seakan menyuarakan tekad para leluhur. Teriakan perlawanan menggema, membiak keberanian dalam hati yang goyah. Namun jumlah musuh yang datang tak tertandingi oleh semangat semata. Poin kritis itu menjadi ujian inti bagi gerakan pemberontakan. Pengepungan kastil memanas, tembakan meriam kecil menembus batu tebal. Sekali tembakan, debu beterbangan menutupi bidang pertempuran. Bayang pasukan musuh bergerak seperti ombak mengalir. Pahlawan pemberontak merangsek maju, mengorbankan dirinya demi kawan. Langit mendung seolah menangis melihat darah menetes di tanah leluhur. Dalam keos itu, Li Ming terluka parah oleh fragmen bambu meriam. Chen Jintao mendekat, menahan pingsan sahabat karibnya. Tangan mereka bersentuhan, menyalurkan tekad hidup dan mati. Jeritan perlawanan menggema di lorong kastil yang mulai runtuh. Momen itu menjadi lukisan keabadian persaudaraan dalam peperangan. Api pelan-pelan merambat ke atap kastil yang termakan usia. Kayu lapuk terbakar, menciptakan suara gemeretak yang menegangkan. Pejuang Qing terjebak di antara kobaran dan reruntuhan batu. Peluit komando terakhir ditiup, menandai akhir pahit peperangan. Asap tebal membubung, menutupi langit senja yang kelabu. Saat debu mereda, Tian Dihui berdiri di tengah puing-puing kemenangan pahit. Banyak sahabat gugur, meninggalkan tubuh tanpa nyawa di bumi bersejarah. Chen Jintao menunduk, membiarkan air mata mengalir dalam sunyi. Sekeping bendera triad tergeletak di tanah, tersapu puing. Detik-detik itu menandai akhir klimaks sengit perjuangan. Li Ming terbaring lemah di samping reruntuhan, napasnya tersekat pelan. Chen Jintao memeluk sahabatnya, merasakan getar kehidupan yang hampir padam. Bisikan nama masa depan berhembus di antara desahan nafas terakhir. Embun malam menetes di batu dingin sebagai penghormatan sunyi. Kepergian Li Ming menjadi titik balik emosional gerakan rahasia. Pengawal kastil yang selamat menurunkan senjata, terdiam di hadapan Tian Dihui. Tatapan mereka menggambarkan ketakutan dan kehormatan yang bercampur. Chen Jintao memerintahkan agar tahanan tidak disiksa, menegaskan moral pemberontak. Simbol Trisula terpampang di dada prajurit Qing yang menyerah. Momen itu merekam bagaimana kekerasan dapat ditebus dengan belas kasih. Suasana pagi berikutnya hening sekali, hanya sisa abu dan bekas jejak kaki. Para pejuang menyalakan api kecil untuk menghangatkan tubuh yang lelah. Wajah mereka luruh, memikirkan arti pengorbanan luar biasa. Chen Jintao merancang upacara mengenang teman gugur di atas puing. Semangat mereka terbentuk kembali di antara sisa-sisa asrama rahasia. Di bawah langit kelabu, Tian Dihui melangkah meninggalkan kastil yang hancur. Bendera triad diterbangkan ke ujung tombak bambu terakhir. Mereka berjanji meneruskan cita-cita kebebasan yang dibeli mahal. Melodi angin berbisik janji kelahiran gerakan baru di masa depan. Dalam sunyi, mata dunia menyaksikan bibit perubahan yang tak akan padam. Fajar menyambut puing-puing kastil yang masih mengepul lembut. Para pejuang Tian Dihui menyusuri reruntuhan sambil meraba-raba bekas pengorbanan. Udara dingin membawa aroma abu yang menempel di kulit dan jubah. Sunyi pagi dipecah oleh langkah lambat yang menandai duka mendalam. Setiap jejak kaki menorehkan kesunyian penuh arti di medan pertempuran. Chen Jintao memimpin upacara penghormatan di antara perapian kecil. Setangkai bambu dan kain lusuh menjadi altar sederhana bagi para pahlawan.
Bisikan doa dihembuskan lembut mengiringi asap dupa yang menari. Tangisan lirih berbaur dengan angin menciptakan simfoni berkabung. Ritual kecil itu meneguhkan tekad untuk meneruskan cita-cita bersama. Liming dirawat di gua tersembunyi, tubuhnya terbaring lemah namun tegar. Cahaya lentera memantul di wajah pucat sahabat yang hampir padam. Chen Jintao menjaga di sisi, mengawasi setiap tarikan napas sahabatnya. Setiap detak jarum jam seakan menjadi hitungan mundur harapan. Keteguhan hati mereka diuji oleh waktu yang terus berjalan. Jaringan Tian Di Hui memasuki fase rekonfigurasi setelah pertempuran dahsyat. Liming menyusun kode rahasia baru untuk menghindari pengintai Qing. Anggota lama dan baru dibagi dalam sel-sel kecil untuk efisiensi keamanan. Setiap kelompok membawa catatan tugas tertutup di dalam gulungan minyak. Kunci kelangsungan gerakan tergantung pada disiplin dan kehati-hatian. Pemerintah Qing mengumumkan pembalasan melalui pamflet resmi yang menakutkan. Hukuman berat dan penahanan sewenang-wenang menyasar desa-desa pendukung. Garda kota berpatroli siang malam untuk meredam sisa pemberontakan. Rasa takut membayangi wajah petani yang terpaksa memilih kesunyian. Penekanan brutal memicu gelombang simpati tersembunyi bagi Tian Di Hui. Tian Di Hui melakukan perjalanan jauh ke selatan untuk menghindari pengejaran. Air sungai yang deras dan lembah terjal menjadi sekutu perlindungan. Para pejuang memisah diri menjadi kelompok kecil, menyusup ke wilayah baru. Jejak kaki di tanah merah menjadi saksi perpindahan rahasia. Harapan bersemi di setiap persimpangan jalan penuh bahaya. Liming perlahan mengambil pena, mendokumentasikan sejarah perjuangan mereka. Setiap goresan tinta menjadi arsip rahasia generasi pemberontak berikutnya. Cahaya redup lilin menyorot lapisan tinta di atas kertas katun tipis. Ketelitian menulis sembari merasakan kesakitan tubuh yang masih lemah. Sejarah mereka tereja, menolak untuk terlupakan dalam gelombang waktu. Chen Jintao memimpin pelatihan taktik bertahan dan sembunyi di hutan belantara. Bayangan pepohonan tinggi menciptakan lorong alami yang sulit dilacak. Tangan memegang tombak bambu kembali membentuk irama gerakan terlatih. Napas teratur meregangkan kekuatan fisik dan mental anggota baru. Disiplin itu menjadi fondasi kelangsungan gerakan rahasia. Di pelabuhan selatan, kapal kayu siap membawa beberapa anggota melintasi laut. Ombak berdebur pelan, menandai langkah awal menuju tanah baru. Koin tembaga dan catatan rahasia disembunyikan di dasar peti kayu. Jeritan burung laut menyambut harapan migrasi yang penuh risiko. Perjalanan melintasi samudra menjadi simbol diaspora pemberontak. Komunitas Tionghoa perantau di semenanjung Malaya mulai menerima buruh lari. Mereka menyembunyikan pejuang di balik kegiatan penambangan timah. Lorong-lorong tambang menjadi labirin perlindungan rahasia. Suara palu dan kilau logam menutupi kegelisahan saat malam tiba. Solidaritas transnasional terbentuk dalam lecet dan lumut tambang tua. Pesan rahasia disebar melalui pedagang sutra untuk mempertahankan komunikasi. Simbol Trisula dicetak di ujung kain sebagai tanda aman perjalanan. Para pedagang menyelipkan surat di lipatan kain sutra mahal. Aroma sutra yang mewah menyamarkan bau kertas dan tinta. Jalur perdagangan menjadi sarana perlawanan yang tersembunyi. Magistrat Zhang Wei merancang strategi baru untuk mendeteksi sel-sel pemberontak. Agen rahasia Qing menyusup ke pasar gelap Sutra Canton dengan identitas palsu. Mata mereka mencatat setiap gerak-gerik pedagang dan pembeli. Tawaran kimono mahal menjadi umpan memancing simpati para pedagang. Intrik dan pengkhianatan merangkai jaring pengawasan yang rapat. Di desa terpencil, keluarga anggota Tian Di Hui terpaksa pindah secara diam-diam. Karung-karung kecil berisi hasil panen dan perhiasan berharga disembunyikan. Langkah kaki menapak tanah baru dengan hati-hati dan penuh kecemasan. Anak-anak memegang tangan orang tua, merasakan getar ketidakpastian. Perjalanan panjang itu menandai harga tinggi yang harus dibayar atas kebebasan. Liming menuliskan fragmentasi peta wilayah dalam jurnal rahasia. Setiap garis melintasi lembah, sungai dan rute tersembunyi tanpa ragu. Cahaya fajar memantul di tinta, menciptakan peta berkilau samar. Perencanaan matang itu menjadi pusaka strategi pemberontak masa depan. Kesadaran akan tantangan baru terukir dalam setiap lekuk garis. Solidaritas Tian Di Hui merembet hingga ke komunitas Tionghoa di Batavia. Surat kabar lokal memuat kabar samar tentang perlawanan di Guangdong. Bisikan berita itu menimbulkan rasa bangga di kalangan perantau. Sumbangan amal rahasia mengalir dari pelaut dan pedagang perantau. Jejak perjuangan mereka melintasi batas laut dan budaya. Chen Jintao meninjau peta dunia yang tergantung di bilik kecil. Tangan beliau menuding rute samudra yang akan ditempuh kelompok selanjutnya. Semangat ekspansi ide dan organisasi menguat di bawah cahaya lampu. Perlawanan kini berubah menjadi gerakan global dengan wajah baru. Harapan yang dulu tersembunyi kini merambah ke cakrawala luas. Pemerintah Qing mengumumkan amnesti terbatas bagi yang menyerahkan diri. Desas-desus kabar angin itu menimbulkan perpecahan di antara anggota. Beberapa memilih tetap bersembunyi, sementara yang lain tergoda pulang. Liming menolak tawaran itu, mencurigai jebakan politik terselubung. Keputusan itu semakin menegaskan komitmen mereka pada kebebasan sejati. Tian Di Hui membentuk Dewan Kolektif untuk memutuskan arah gerakan ke depan. Suara mayoritas mendukung ekspansi melalui jaringan dagang rahasia. Diskusi hangat berlangsung dengan penuh hormat dan kehati-hatian.
Simbol Trisula menonjol di tengah ruangan sebagai lambang persatuan. Kekuatan kolektif itu menyiapkan pondasi bagi bab selanjutnya. Malam purnama menyorot bendera Triad yang berkibar di pelabuhan. Kapal kayu siap berlayar membawa misi rahasia ke kepulauan jauh. Embusan angin laut membelai layar putih penuh tanda merah. Jiwa pemberontak terbawa arus samudra menuju petualangan baru. Harapan dan kecemasan mengaduk-aduk dalam benak setiap awak kapal. Fajar episode berikutnya menjelang di Cakrawala dengan janji cerita lanjutan. Jejak para pejuang dan peleburan darah menjadi fondasi masa depan. Tian Dihui menatap Cakrawala luas dengan tekad tak tergoyahkan. Lampu-lampu kecil di pelabuhan perlahan padam, menandai akhir bab keempat. Gerakan rahasia itu bertahan hidup dalam bisikan angin dan ombak senyap. Matahari pagi memantul di permukaan laut tempat kapal-kapal Tian Dihui merapat kembali. Angin laut membawa aroma garam dan harapan baru bagi pejuang yang pulang. Tubuh mereka letih namun jiwa terbakar oleh visi masa depan yang masih terbentang. Pelabuhan kecil menyambut langkah-langkah pelan dengan sorak lembut diaspora. Tiada lagi bayang pengejaran, hanya janji kebebasan yang mulai digapai. Chen Jintao mengumpulkan sisa-sisa anggota di aula kayu sederhana. Barisan mereka ratap mengenang kawan yang gugur, namun berdiri teguh. Jubah lusuh disingkap, memperlihatkan bekas luka sebagai medali tak kasat mata. Suara getaran kayu di lantai mengiringi detik kebersamaan yang tersisa. Semangat persaudaraan mereka menjadi pondasi lembut untuk masa depan. Liming, yang telah pulih sebagian, membaca catatan perjuangan dengan mata berkaca. Gulungan kertas berisi kisah pertempuran menjadi saksi tetesan darah dan tinta. Ia menyusun draft naskah pertama buku rahasia, menuliskan sejarah terselubung. Cahaya lilin menari perlahan di antara halaman-halaman yang rapuh. Upaya dokumentasi itu menjadi warisan bagi generasi penerus yang belum lahir. Jaringan rahasia kini tersebar di kota-kota pelabuhan, industri kecil, dan lorong gelap. Anggota Tian Dihui berubah peran menjadi pedagang, nelayan, dan penenun sutra. Identitas rahasia terjaga di balik topeng kehidupan sehari-hari. Simbol Trisula tersembunyi dalam pola batik dan ukiran kayu. Evolusi itu memadukan perlawanan dengan kreativitas budaya. Pemerintah Qing merancang kebijakan represif yang lebih terukur untuk menenangkan wilayah. Pajak baru diwacanakan, namun diiringi janji pembangunan infrastruktur kecil. Para pejabat Manchu menyadari bahwa kekerasan mutlak justru memicu pemberontakan lebih besar. Sentimen anti-Han mereda perlahan karena kekhawatiran kerusuhan meluas. Kebijakan baru melahirkan ketegangan pragmatis antara penaklukan dan rekonsiliasi. Di desa asal Chen Jintao, petani mulai menanam padi di ladang yang sempat terbengkalai. Butiran padi menguning sejalan dengan cerita baru yang mulai diceritakan di warung. Simbol Trisula muncul di hiasan pintu rumah, kini dianggap pelindung tradisi. Mundur, melangkah maju, dan mengenang. Itulah siklus yang dipahami masyarakat. Budaya pemberontakan seakan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas lokal. Liming bertolak ke kota besar untuk mencetak naskah sejarah rahasia mereka. Ia menyamar sebagai penjual buku langka, menyusup di antara kios-kios penerbitan resmi. Gulungan karyanya dibawa dalam tabung bambu, diamankan dengan simpul kuno. Aroma tinta dan kertas baru menyambut prosesi penyebaran ide. Kata demi kata mengubah persepsi publik terhadap kekuasaan Qing. Rangkaian buku itu diterima dengan antusias oleh kalangan terpelajar Han. Diskusi terbuka di rumah teh menjadi forum merawat ingatan sejarah. Lilin-lilin kecil di meja bundar menari saat suara penasaran bermunculan. Narasi perlawanan yang dulu tersembunyi kini diwacanakan secara hati-hati. Proses itu menandai kebangkitan intelektual bawah tanah. Di ibu kota, pejabat tinggi Qing menilai laporan mengenai krisis identitas. Rapat tertutup memunculkan gagasan modernisasi parsial untuk menenangkan rakyat. Transformasi administrasi daerah dipertimbangkan untuk mengurangi ketidakpuasan. Diskusi itu menandai mezzopunto antara penaklukan dan penyesuaian kebijakan. Warisan perlawanan Triad menjadi variabel penting dalam strategi pemerintahan. Waktu berlalu, dan generasi baru tumbuh dengan cerita legendaris Triad. Pada malam-malam tertentu, nama Chen Jintao disebut dalam doa rakyat jelata. Reruntuhan kastil yang dulu jadi medan pertempuran kini diselimuti ilalang. Ujung tombak bambu dan trisula diukir sebagai hiasan cagar budaya lokal. Sejarah mereka terpatri di batu prasasti tanpa perlu teriak dalam perang. Perdagangan sutra dan rempah-rempah di selat meningkatkan kemakmuran komunitas. Sebagian keuntungan dialokasikan sebagai dana pendidikan diam-diam. Sekolah malam untuk anak-anak petani diadakan di balai kayu sederhana. Buku sejarah rahasia menjadi kurikulum tersembunyi para guru berani. Generasi penerus belajar bahwa kebebasan harus dijaga dengan upaya kolektif. Liming kembali ke gua pertama mereka, kini dijadikan ruang arsip rahasia. Rak kayu sederhana menampung gulungan naskah, artefak, dan catatan lucu. Setiap gulungan diberi label rapi dalam aksara Han kuno. Suara tetesan air masih terngiang sebagai saksi bisu berdirinya gerakan. Tempat itu menjadi museum bawah tanah bagi para aktivis masa depan. Chen Jintao menua seiring tahun, rambutnya memutih perlahan.
Ia menyusuri koridor gua, mengingat setiap peristiwa yang membentuk hidupnya. Postur tetap tegap, meski bahu menekuk oleh beban sejarah, mata tuanya memancarkan kebijaksanaan yang diperoleh dari luka dan keberanian. Di tangannya tergenggam gulungan terakhir catatan hidupnya. Pada pertemuan akhir, Dewan Kolektif menetapkan visi jangka panjang. Rencana reformasi sosial dan ekonomi di wilayah terpencil disusun. Warisan Triad diubah menjadi jaringan solidaritas nirlaba di beberapa wilayah. Pohon persahabatan ditanam di setiap desa sebagai lambang perdamaian. Itu menandai pergeseran dari pemberontakan bersenjata ke pembaharuan damai. Di sekolah bawah tanah, murid-murid menuliskan sejarah dengan penuh antusias. Suara pensil beradu dengan kertas menciptakan simfoni keingintahuan. Narasi pemberontakan dihargai sebagai bab penting dalam kehidupan mereka. Pada dinding, peta perjuangan terpampang sebagai pelajaran berharga. Rasa bangga dan tanggung jawab terpatri sejak usia muda. Pemerintah Qing secara bertahap melonggarkan kebijakan represif di Guangdong. Izin berkumpul untuk perkumpulan budayahan mulai diizinkan terbatas. Festival tradisional kembali digelar dengan tetap memantau jalannya acara. Simbol Trisula muncul lagi di tengah tarian barongsai modern. Persatuan budaya menjadi jembatan antara memori perlawanan dan masa depan. Chen Jintao menulis pesan terakhir untuk anggota, mengingatkan prinsip dasar mereka. Keberanian tumbuh dari persaudaraan, tulisnya dengan tinta tebal. Pesan itu disegel dan disimpan dalam kotak kayu tua di gua arsip. Setiap anggota menerima salinan kecil sebagai pewarisan batin. Kata-katanya menjadi moto yang terus diulang dalam setiap generasi. Li Ming, kini guru sejarah rahasia, mendidik murid dengan semangat membara. Ia mengajarkan bahwa pengetahuan adalah senjata paling ampuh. Peta strategi lama dikaji untuk mengajarkan strategi perlawanan damai. Murid-murid mendengarkan dengan hikmat di ruangan temaram. Api semangat Tian Di Hui hidup dalam mata setiap generasi penerus. Di lapangan terbuka, festival kecil diadakan untuk mengenang peristiwa penting. Lagu-lagu tradisional berpadu dengan tarian, mengekspresikan sejarah dan harapan. Simbol Trisula diwarnai ulang di atas panggung kayu tua. Warga menyaksikan dengan haru, menyadari perjalanan panjang mereka. Cerita pemberontakan dihidupkan kembali melalui musik dan gerakan. Matahari terbenam di cakrawala, menutup kisah Tian Di Hui yang abadi. Bayangan panjang Trisula terpantul di permukaan sungai yang tenang. Angin senja berbisik janji bahwa perjuangan tidak pernah benar-benar usai. Jejak sejarah itu tertanam di hati dan tanahan untuk selamanya. Dan begitu, naskah rahasia itu menutup tirai kisah pertama, membuka bab selanjutnya bagi dunia. Dan disinilah perjalanan kita berakhir, dari sumpah darah di ruang remang sampai perahu-perahu rahasia menembus kabut malam. Tian Di Hui mengajarkan kita satu hal, perubahan besar bisa bermula dari kelompok kecil yang berani berseru, "Cukup!" Kalau kamu terinspirasi oleh kisah ini, beri jempol dan tinggalkan komentar. Apa momen paling mengejutkan buatmu? Jangan lupa subscribe, dan klik video di samping untuk menyimak bagian selanjutnya tentang kelahiran gerakan bawah tanah global. Sampai jumpa di video berikutnya.